Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah rumah tinggal yang sedang kita renovasi. Di mana rumah tinggal ini awalnya yakni satu lantai. Dan kita renovasi bukan kita jadikan dua lantai, tapi tetap satu lantai. Namun dindingnya kita naikkan karena pemilik rumah ingin menaikkan lantainya dari lantai existing. Jadi otomatis dindingnya dinaikkan sekalian. Untuk dinding ini naiknya kurang lebih 2 meteran, 2,5 meter. Dan rumah ini memiliki ketebalan dinding existing yakni 30 cm. Dan rumah ini tidak ada konstruksi beton sama sekali yang lama. Kali ini kita akan membahas bagaimana perbaikan konstruksi pada rumah ini yang tidak memiliki konstruksi beton. Kita akan bahas mulai dari pondasi, slope, kolom, dan lain sebagainya. Namun kali ini saya akan bahas mengenai perbaikan pondasinya terlebih dahulu. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Seperti dijelaskan di awal, rumah ini tetap dipertahankan sama pemiliknya untuk dinding existingnya. Jadi tidak dibongkar, bentuknya masih sama, cuman dinaikkan dindingnya kurang lebih 2,5 meter. Dengan ketebalan dinding 30 cm tanpa ada konstruksi beton. Nantinya juga untuk plesteran dari dinding existing ini kita kupas dan kita plester ulang. Tentunya menjadi sebuah tantangan perbaikan pada konstruksi rumah tinggal ini. Karena sekali salah dalam metode pelaksanaan, ini beresiko dindingnya akan roboh yang berakibat fatal bagi para pekerja. Tahap awal ini kita gali untuk di spot-spot rencana pondasi. Untuk rencana pondasi ini ada di sudut-sudut pertemuan dinding dan ruangan. Jadi ini kita gali karena nantinya kita gunakan pondasi dalam, yakni pondasi strospel dengan kedalaman 4 meter. Jadi ini bisa teman-teman saksikan dindingnya tebal 30 cm ini. Dan ini kita gali berada di bawah pondasi batu kali existing. Jadi bangunan existing menggunakan pondasi batu kali. Ini juga sama. Sudut dinding kita beri suntik pondasi. Tahap berikutnya kita lakukan pekerjaan pondasi strospel dengan metode pengeboran tanah seperti ini secara manual dengan kedalaman 4 meter. Untuk proses pekerjaan strospel di lokasi ini tidak ada videonya, dan ini saya ambilkan video di tempat yang lain. Yang terpenting ilmunya tersampaikan. Kalau yang tadi itu tanahnya cukup stabil, cukup bagus, jadi cukup kedalaman 4 meter. Karena cuma satu lantai tapi atapnya menggunakan konstruksi baja. Kalau ini di tempat yang lain di mana lokasinya ini area bekas rawa, jadi bersumber terus, ada airnya seperti ini. Namun untuk proses pengecoran strospel yang berair ini kita beri casing pipa. Akhirnya hasilnya bagus. Setelah selesai pekerjaan pondasi setros, ini kita lanjut lantai kerja untuk pelkapnya dan juga backcasting. Jadi pelkapnya ini nanti berada di bawah pondasi existing, yakni pondasi batu kali. Dengan tujuan nantinya pelkap ini akan menopang pondasi batu kali dan juga dinding existing.
Ini dalam satu pelcap ada yang jumlah 3, ada yang jumlah 2. Ini perbaikannya seperti ini metodenya. Jadi pondasi yang baru ini berada di bawah pondasi existing pondasi batu kali. Bertujuan untuk menopang bangunan existing termasuk pondasi batu kalinya. Sebenarnya untuk pondasi setros ini rencananya cuma satu, dengan pelcap juga tidak begitu besar. Namun karena kondisi di lapangan ini kita berdiskusi dengan ownernya, akhirnya ownernya menginginkan pondasi seterusnya ini ditambah. Ada yang jumlah 2, ada yang jumlah 3, dan ada yang tetap menggunakan jumlah 1. Semua menyesuaikan kondisi di lapangan. Ini kita beri lantai kerja dan juga castingnya nanti dari batu bata. Ini bertujuan agar saat proses pengecoran, ini cornya ini tidak langsung kehilangan air akibat terserap oleh tanah. Jadi perlu kita lantai kerja dan juga kita casting. Setelah pekerjaan lantai kerja dan juga casting pondasi ini selesai, ini kita lanjut ke proses pekerjaan pembesian. Ini untuk pelcapnya dengan ukuran 120 kali 120 dengan jumlah 3 setros pel. Adapun untuk pembesian pelcap ini kita gunakan besi 10 ulir baik sumbu X maupun sumbu Y dengan jarak antar besi yakni 15 cm. Untuk ketebalan cor ini rencana 20 cm. Dan ini besi setros pel kita ikat pada pondasi pelcap agar kekuatan pondasi pelcap lebih bagus. Dan ini pondasi batu kali untuk bangunan existing. Ini castingnya. Nanti ternyata rencananya kita cor sampai di bawah pondasi batu kali karena itu keinginan dari sang pemilik rumah atau ownernya. Dan ini pondasi kolomnya. Ini kita gunakan kolom pipih ukuran 15 kali 30 dengan jumlah besi ini 8 pakai diameter 13. Ini nanti menopang dak teras area depan. Jadi besi utama ini harus masuk pada pondasi pelcap seperti ini dan ada hook atau kait pada pondasi pelcap. Untuk sengkang kita gunakan besi 8 polos dengan jarak area tumpuan ini 10 cm. Jadi yang masuk pelcap juga kita beri bagel atau sengkang. Area lapangan ini jarak bagelnya 15 cm. Sekali lagi, area teras ini nanti pakai dak atap beton. Dan ini juga sama, pelcap dengan ukuran kurang lebih 120 kali 120, ada 2 setros pel dengan menggunakan besi 10 ulir pelcapnya baik sumbu X maupun sumbu Y dengan jarak 15 cm. Dan ini kolomnya juga sama pakai besi 13 ulir jumlah 8 area untuk tulangan utama karena menopang dak atap beton area teras. Dan ini bagian dalam pondasi pelcap dengan ukuran 70 kali 130-an. Ada 2 pondasi setros ini. Dan ini besinya kita pakai juga besi 10 ulir baik sumbu X maupun sumbu Y. Dan ini besi kolomnya ini masuk pada pondasi pelcap. Untuk kolomnya kita gunakan besi 12 polos karena tidak menopang beban dak. Ini kita pakai besi 12 polos dengan bagel besi 8 polos jarak 10 cm area tumpuan, lapangan jarak 15 cm. Dan ini yang di tepi ini satu pelcap, satu setros pel. Ini ukurannya kurang lebih 60 kali 80 pakai besi 10 ulir pelcapnya jarak 15 cm baik sumbu X maupun sumbu Y. Dan ini besi setros pelnya kita ikat pada besi pelcap. Dan ini kita gunakan besi 13 ulir karena menopang dak atap beton.
jumlah 8. Untuk bekelnya pakai besi 8 polos, jarak 10 cm area tumpuan, area lapangan jaraknya 15 cm untuk bekel atau sengkangnya. Ini juga di tempat yang lain. Ini dalam satu pel cap ada 2 setros. Ini pel cap dengan ukuran 70 kali 130. Ini pondasi existing, pondasi batu kali berada di atas pondasi pel cap. Jadi nanti pondasi pel cap ini menopang pondasi batu kali. Dan ini dindingnya sudah dibobok untuk penempatan rencana kolom yang baru. Dan ini pembesian untuk kolomnya. Ini besinya masuk pada pondasi pel cap. Jadi untuk pengecoran awalnya adalah setinggi 20 cm, namun ownernya minta dicor rata dengan dinding bata bekesting ini agar pondasi existing menumpu pada pondasi pel cap yang baru. Dan ini pondasi untuk teras belakang dengan ukuran 70 kali 70 cm menggunakan besi 10 ulir jarak 15 cm. Ini untuk kolomnya kita pakai besi 13 ulir jumlah 8. Jadi ini teras di area belakang, nanti atapnya menggunakan dak atap beton. Jadi ini kita gunakan besi utama untuk kolomnya pakai 13 ulir. Ini dimensi kolomnya nanti yakni 25 kali 25. Seperti ini bangunan lama yang kita renovasi. Bisa teman-teman saksikan dindingnya sangat tebal, kurang lebih 30 cm. Nanti kita kupas untuk plesterannya. Ini pondasi di sudut area belakang ketemu teras untuk atap dak. Ini pondasi yang lama existing pakai pondasi batu kali, dan ini kolomnya kita gunakan besi utama 13 ulir nanti menerima atap dak teras di belakang. Ini pondasinya ukuran 130 kali 130 dengan besi utama besi 10 ulir baik sumbu X maupun sumbu Y dengan jarak 15 cm. Dan ini besinya kolom besi utama pakai 13 ulir jumlahnya 8. Dan ini kita lanjut untuk proses pengecoran setelah proses pembesian pondasi pel cap sudah selesai. Untuk pengecorannya kita gunakan ready mix dengan mutu beton K350. Jadi ownernya ini minta mutu yang tinggi K350, walaupun untuk satu lantai sebenarnya pakai K225 atau K250 sudah cukup. Tapi ownernya minta K350, ya kita turuti. Ini untuk pengecoran pakai ready mix, cuman tidak pakai pompa. Jadi kita pakai arco. Dari truk molen kita sorong pakai arco menuju pondasi pel cap. Jangan lupa saat proses pengecoran ini kita gunakan alat bantu vibrator untuk pemadat beton agar tidak ada udara yang terjebak dalam pondasi beton. Seperti ini sudah kita rapikan. Jadi pengecorannya ini rata dengan bekesting pondasi bata, atau tepatnya berada di bawah pondasi existing yakni pondasi batu kali. Diharapkan nanti pondasi batu kali menumpu pada pondasi pel cap agar tidak terjadi penurunan pada bangunan ini. Karena bangunan ini sudah lama, jadi diperkuat sekalian yang benar-benar kokoh. Ini nanti bisa kita lanjut untuk proses suluf dan juga kolom, pengecoran suluf dan kolom. Ini kemarin sudah kering. Ini juga yang kemarin pengecorannya. Jadi sehari ini kita cor kurang lebih 7 kibikan. Karena tidak pakai pompa, pengecoran manual, namun pakai ready mix.
kita hantarkan menggunakan arko, jadi agak lama, tidak bisa sekaligus pengecorannya. Pengecoran ini kurang lebih 3 kali pengecoran. 1 kali pengecoran itu kurang lebih 6-7 kubik. Jadi untuk pondasinya ini totalnya kurang lebih 20 kubik. Demikian proses pekerjaan suntik pondasi dan juga suntik kolom pada sebuah pekerjaan renovasi rumah tinggal, di mana bangunan existing ini tidak ada konstruksi beton sama sekali. Dan ini kita suntik untuk kolom, pondasi, roof, balok, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.